Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Stefani. Di sini saya hendak menyampaikan satu hal yang semestinya kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, yaitu mencintai budaya Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia ini kaya akan berbagai hal. Salah satunya beragam jenis budaya. Kekayaan budaya Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ribuan bahkan jutaan budaya menghiasi ribuan pulau yang ada di Indonesia. Namun, dapatkah kalian menyebutkan apa saja budaya-budaya tersebut? Jangankan menyebutkan ratusan, ketika kita menyebutkan belasan saja, mungkin kita akan terdiam sejenak, berpikir apa saja budaya yang ada di Indonesia. Benar-benar ironis bukan? Kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi mengapa kita tidak mengerti jati diri bangsa kita? Kalau menyebutkannya saja tidak bisa, apalagi mempertahankannya. Kita ini adalah generasi penerus bangsa. Mau dibawa kemana negeri Indonesia jika kita tidak dapat mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Sebagian dari kita mungkin menyalahkan globalisasi. Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, beragam budaya barat dianggap modern dan sangat mudah masuk ke negara-negara timur. Bahkan menghapus budaya-budaya timur, apalagi untuk globalisasi yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Mungkin kita merasa lebih gaul, lebih elegan, lebih keren apabila kita mengikuti budaya barat. Tidak jarang generasi muda di Indonesia saat ini menganggap budaya Indonesia sangatlah kampungan dan setelah itu meninggalkannya. Semoga kita semua tidak masuk ke dalam kelompok tersebut ya teman-teman. Saudara-saudara yang saya kasihi, budaya Indonesia sangatlah diminati oleh orang-orang dari negara lain. Tahukah kalian mengenai Didik Nini Towok? Ya, beliau adalah penari senior kelas dunia. Didik sering diundang dalam acara kepresidenan untuk menari. Misalnya diundang oleh Perdana Menteri Jepang Kishi Miyazawa, Perdana Menteri Jerman Helmut Kohl, dan lain sebagainya. Negara-negara yang sering mengundang Didik ini seperti negara Belgia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain sebagainya. Beliau memiliki 23 murid dari belahan dunia. Bahkan sejak tahun 2000 ia memperkenalkan tarian cross gender, tarian yang melintasi batas-batas seksualitas. Itulah sebabnya mengapa Didik Nini ini sering menari sebagai seorang wanita. Hal ini membuatnya tergabung dalam The Female Role Player in Asian Dance and Theater in Tokyo, Jepang. Selain itu, banyak orang-orang Inggris, Prancis, dan lain sebagainya yang mau merelakan semua yang mereka miliki untuk dapat mempelajari kesenian budaya Indonesia. Kita sepatutnya malu karena kita yang warga asli Indonesia malah malas untuk mencintai budaya kita sendiri. Dan bahkan dalam kasus nyata yang menyirat bahwa budaya Indonesia sangat diminati oleh negara lain, yaitu pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia, negara tetangga kita sendiri. Malaysia mengklaim reog Ponorogo, tari pendet, batik sebagai budayanya. Malaysia seolah-olah menjadi musuh dalam selimut dan menancapkan pisau dari belakang kepada Indonesia. Namun, kita tidak dapat menyalahkan Malaysia sepenuhnya, karena kita tidak mau mencintai budaya kita sendiri. Jadi jangan salahkan negara lain bila lebih mencintai dan mengklaim budaya kita sebagai budaya mereka. Ibaratnya, kalau kita membuang sampah, terserah siapa saja yang mau mengambil sampah itu. Dengan kejadian ini, kita patut mengintrospeksi diri untuk menjaga budaya-budaya Indonesia agar terus menjadi bagian dari negara Indonesia. Nah, siapakah yang akan menjadi penerus Didik Nini? Siapa yang akan mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Kalau batik adalah budaya Indonesia, mengapa kita malu untuk menggunakannya? Kalau keroncong adalah musik dari budaya Indonesia, mengapa kita malu untuk mendengarkannya? Seharusnya
Kita patut bersyukur karena tak harus angkat senjata untuk menjaga perdamaian seperti para pejuang di masa lalu. Dengan cara yang lebih mudah, kita juga bisa menunjukkan rasa cinta tanah air dan menjaga budaya kita. Sebagai generasi muda, kita memegang peranan penting untuk negara ini. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang masih mewabah di negeri ini. Karena di tangan para anak muda lah masa depan Indonesia akan diemban. Nah, berikut ini kita akan simak 7 cara agar kita lebih mencintai tanah air dan lebih mencintai budaya kita sendiri untuk generasi milenial saat ini. Mari kita simak. Yang pertama ada bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Bangga memakai produk buatan dalam negeri adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan di generasi milenial untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Dengan begitu, kita juga akan menjaga kebudayaan Indonesia karena kita memakai produk dalam negeri kita sendiri. Jangan salah, produk asli Indonesia tidak kalah keren dengan buatan luar negeri loh. Beberapa produk seperti tas, sepatu, baju, bahkan berhasil dipasarkan di luar negeri. Dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negara sendiri. Yang kedua ada menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Walau sepele, nyatanya menjaga kebersihan lingkungan masih susah-susah gampang nih teman-teman. Mulai sekarang, coba yuk untuk bentuk kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Sederhananya, jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita sendiri selaku masyarakat juga ikut berperan untuk menjaga bersama-sama. Yang ketiga ada tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Sebagai generasi milenial yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dengan penggunaan internet. Namun, internet layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan dampak positif, tetapi di sisi lain bisa memberikan dampak negatif. Untuk dampak negatifnya ini bisa jadi bencana jika kita dipakainya dengan cara yang salah. Nah, internet ini bisa jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia loh. Contohnya, tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoax. Kita semua harus cek dahulu sumber beritanya sebelum posting ke akun media sosial, atau tidak menyebarkan ujaran kebencian yang menyinggung hal-hal sensitif. Dengan meminimalisir berita hoax dan ujaran kebencian, kita semua akan lebih nyaman saat berselancar di dunia maya. Yuk jadi generasi muda yang cerdas saat menggunakan internet. Jangan hanya ponsel kalian saja yang pintar, tetapi pemakainya juga. Dan yang keempat adalah menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset secara ilegal atau yang bajakan. Kebiasaan kita mengunduh lagu atau film sepertinya sudah berlangsung sejak dulu kala. Kita lebih suka cara yang instan dan gratis daripada yang harus bayar. Mulai sekarang, mari kita sama-sama belajar menghargai karya para seniman yuk. Mudah kok, misalnya tidak membeli kaset secara bajakan, tidak membeli yang ilegal. Dengan begitu, kita bisa menghargai para seniman yang sudah menghasilkan karya. Karena untuk menghasilkan musik yang bagus juga tidak mudah loh teman-teman. Begitu juga para seniman yang sudah bekerja keras demi menghasilkan film yang keren, walaupun mahal, setidaknya sedikit demi sedikit bisa menghentikan pembajakan ilegal yang merugikan negara kita sendiri. Yang kelima ada taat lalu lintas saat berkendara di jalanan. Kesadaran para pengendara untuk taat lalu lintas di jalan masih sangat rendah. Demi sampai lebih cepat, banyak dari kita yang bersikap egois dan seenaknya melanggar peraturan. Walau begitu, belum terlambat untuk kita berubah jadi lebih baik kok. Masih ada waktu bagi para anak muda untuk belajar menaati peraturan lalu lintas, seperti tidak menerobos lampu merah, tidak menggunakan jalur busway, atau tidak naik ke trotoar bagi pengguna kendaraan bermotor. Jadi,
Ayo disiplin berkendara demi keselamatan kita bersama. Gimana? Gampang kan? Dan yang keenam ada menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negara Indonesia. Indonesia ini dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang luar biasa. Keindahan Indonesia begitu istimewa karena langsung dilukis oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya akan sayang sekali kalau kita melewatkan keindahannya begitu saja. Kalau biasanya destinasi liburan kita semua ke luar negeri, sesekali coba deh kita traveling ke pelosok Indonesia. Nikmati pesona alam dan budaya negara kita yang begitu keren. Dengan menikmati pesona Indonesia, rasa cinta dan sayang terhadap negeri kita sendiri akan tumbuh dengan sendirinya. Yang ketujuh, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah lupakan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan generasi muda, di tangan generasi milenial seperti kita sekarang ini. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut yang membuat kita menjadi terpecah belah. Tapi harus makin kuat, karena itulah yang membuat negara kita istimewa. Nah, itu beberapa cara mudah untuk kita, para generasi muda, agar lebih mencintai negara Indonesia. Rasa nyaman yang kita rasakan di rumah bersama keluarga adalah hasil jerih payah para pelaku pendahulu kemerdekaan dari penjajah loh. Maka dari itu kita semua harus menjaga kebudayaan Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia agar kebudayaan kita tidak direbut oleh negara lain. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mencintai budaya Indonesia. Semestinya kita merasa bangga dan bersyukur bernegara Indonesia dengan segala kekayaan budayanya. Marilah kita mulai untuk mencari tahu dan secara perlahan mempelajari budaya-budaya Indonesia. Kita juga menyaring budaya yang datang dari luar dan mengambil sisi positifnya. Mulailah mencintai Indonesia karena budaya Indonesia sangatlah khas dan unik dan tidak ada yang menyamainya. Inilah budayaku, inilah Indonesiaku. Sekiranya itulah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, jadi mohon dimaafkan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, selamat siang semuanya.